Haleluya. Saudara, kita ada di minggu pertama November. Apa yang biasanya muncul di pikiran kita ketika kita menjelang bulan terakhir dari satu tahun? Apakah ada sukacita, euforia, atau ada apa, saudara? Dan ini bagian yang tidak kalah penting untuk menjadi perhatian buat kita. Karena saudara, seringkali kalau kita salah memposisikan hati kita sama seperti mengarahkan sebuah mulut botol aqua. Masalahnya Anda arahkan kemana? Ke pancuran dengan tepat, atau Anda arahkan, tapi sayangnya terlalu jauh meleset dari pancuran, saudara. Itu yang membuat kita tidak menerima sepenuhnya apa yang Tuhan mau sampaikan. Jadi memposisikan hati kita itu begitu penting. Katakan amin. Tapi saudara, perjuangannya adalah kita harus menaklukkan ego kita sendiri. Kita harus berhasil yang nomor satu, menaklukkan ego kita sendiri. Ego kita itu apa? Rencana-rencana kita sendiri. Pikiran-pikiran kita sendiri. Kalau kita berhasil menaklukkan, bukan meniadakan loh saudara, tapi menaklukkan itu artinya membawa seluruhnya di dalam naungan terang firman kebenaran. Supaya olehnya saudara, ego kita bukan segala-galanya, tapi kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Itu yang Yesus lakukan. Dia menaklukkan keinginannya. Makanya dia berkata, sekiranya mungkin lalukan cawan ini. Dia percaya Tuhan Bapanya mampu, tetapi bukan kehendaknya yang jadi. Bukan keinginan yang jadi, tapi keinginan Tuhan yang jadi. Saudara, inilah sebetulnya kehidupan rohani yang sesungguhnya. Makin kita berhasil menaklukkan ego kita di rumah tangga, di pelayanan, dalam hubunganmu dengan orang tua, dengan pemimpin. Saudara akan lihat Tuhan berjalan bersama dengan orang-orang yang egonya takluk kepada Tuhan. Dan saya mau memberikan beberapa arahan saudara menutup tahun ini, supaya kita tahu bagaimana dan apa yang kita perlu lakukan. Saudara, tidak ada yang salah Anda merencanakan pulang kampung. Tidak ada yang salah Anda merencanakan sebuah liburan. Tapi saya mau menyampaikan sebuah pesan. Kita harus tahu bahwa kita adalah manusia rohani yang harus tetap mengerti bahwa di pergantian tahun itu, kalau Anda baca Alkitab dengan baik, selalu terjadi sebuah sebuah pertarungan, sebuah chaos, sebuah perebutan teritorial bahkan. Raja-raja menurut cerita Raja Daud itu biasanya berperang. Dan disitulah saudara, roh jahat yang memang tidak henti-hentinya mencari kesempatan untuk membawa dan menyeret kita keluar dari kehendak Tuhan, memanfaatkan ketika jiwa kita tidak stabil. Ingin itu, dan waktu jiwa kita tidak stabil, saudara, di situ timbul kesempatan. Karena orang yang jiwanya tidak stabil, chaos, dualisme seperti khotbah yang kemarin, dia akan selalu tidak bisa teduh. Nah, karena itu ambil waktu untuk tetap berjaga-jaga. Ambil waktu untuk tetap berada di menara. Nanti saya akan sampaikan alasannya, saudara. Karena penting sekali Tuhan berbicara kepada Yesus ketika Bapa berbicara kepada Yesus secara spesifik. Ketika dia naik ke gunung yang tinggi bersama 3 orang muridnya. Dan Yesus berubah rupa dalam cahaya kemuliaan begitu rupa, di mana Musa muncul, tampil, dan Elia. Dan Bapa berkata, dengarkan dia. Dengarkan Yesus.
Sementara Petrus begitu hebohnya berkata, "Guru, boleh nggak kita bangunkan 3 tenda, 3 kemah di tempat ini, untuk engkau 1, untuk Musa 1, untuk Elia 1." Saudara, keinginan-keinginan kita tuh seringkali spontan keluar dan memanipulasi pikiran kita yang sebelumnya terarah kepada rencana Tuhan. Mau beli ini, mau beli itu, mau beli ini, saudara. Sekali lagi, tidak ada yang salah. Tapi mari latih bawa di hadapan Tuhan, bahkan dalam tanda kutip tahan sesuatu sampai di sini sudah ada sebuah tuntunan. Kalau tidak, ya memang biasanya tadi pikiran yang galau, pikiran yang dualisme, pikiran yang konflik itu akan menjadi celah di mana kita bisa mengalami gangguan-gangguan dan setan bermain mengambil kesempatan di situ. Sekali lagi, luangkan waktu puasa. Luangkan waktu berdoa, bukan hanya doa pagi, bukan hanya saat teduh. Ambil waktu ke ruang doa, kalau perlu ke bukit doa. Intinya ambil waktu doa yang lebih dalam. Lebih dalam. Di rumah juga kalau Anda bisa dengan leluasa, silakan. Ambil waktu doa yang lebih dalam. Dia pribadi yang intim, saudara. Makanya Yesus sengaja memisahkan diri dari murid-muridnya kalau doa pagi. Pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ada sebuah karakteristik yang Yesus pahami bahwa Bapa ingin berkomunikasi dalam sebuah atmosfer yang berbeda. Anda bisa berdoa di motor, bisa. Jangan terus-menerus saat teduh di motor, di bus. Jangan terus-menerus saat teduh di kantor. Enggak begitu caranya orang yang memiliki hati untuk Tuhan. Anda harus belajar, sediakan waktu sungguh-sungguh, komit, saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan buka dari Pengkhotbah pasal yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang ke-12. Ayat yang pertama, saudara, saya masih akan menyampaikan tema besar tentang pertobatan. Ayat yang pertama saya akan baca. "Ingatlah kan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Sebelum tiba, dikatakan apa? Tahun-tahun sebelum mendekat, tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan dan seterusnya. Saudara, Pengkhotbah pasal yang ke-12 ini penting kita simak, karena ini merupakan kalimat-kalimat penutup dari sang penulis. Raja Salomo, raja yang dikaruniai hikmat. Kalau Anda dikaruniai kekayaan, apa yang Anda lakukan? Biasanya belanja, ya. Beli properti, traveling. Tapi kalau Anda dikaruniai kemampuan bernyanyi, apa yang Anda lakukan? Oh, nyanyi sepanjang hari. Lagi tidur, mimpi pun lagi nyanyi. Kalau di kamar mandi udah biasa. Tapi kalau Anda dikaruniai hikmat, apa yang Anda lakukan? Apa? Ngoceh? Enggak, saudara. Itu beda. Anda akan menulis pesan, menulis buku, mencurahkan waktu untuk menuangkan hikmat yang penting itu untuk orang lain diberkati. Mari lihat ayat yang pertama ini. Ingatlah kan penciptamu. So what? Kenapa harus ingat pencipta? Karena di dalam jiwa kita ini ada instrumen yang penting, saudara. Waktu kita ingat, kita memberikan diri terhubung, jiwa kita, saudara, memberi diri kepada Tuhan untuk menuntun dan mengarahkan. Supaya tahun-tahun yang dikatakan tidak ada kesenangan, itu menjadi sesuatu yang berbalik. Menjadi tahun-tahun yang di dalamnya, setiap tahun aku mengalami kebahagiaan. Setiap tahun aku mengalami kesenangan. Amin. Amin. Anda percaya itu?
Saudara, ada seseorang yang mau melamar atau mencari calon. Pengennya calonmu seperti apa? Ya pokoknya yang apa-apa tuh miliknya milik pribadi. Anda tahu kan? Jadi segala sesuatu itu punya pribadi. Atau dia bilang gini, segala satu ada. Jadi mau jalan-jalan ada. Mau nginep di hotel ada. Anda kalau cari pasangan hidup mau yang seperti apa? Dua-duanya, Om. Itu kesenangan gak? Kesenangan. Tapi saudara lihat ayat yang pertama ini. Ingat akan penciptamu. Untuk apa kita ada? Untuk apa kita diciptakan? Sebetulnya untuk sebuah kebahagiaan yang memang Tuhan rencanakan. Itu amin, saudara. Jadi kalau hidup kita belum bahagia, ada sesuatu yang perlu kita bereskan. Nah, ayat yang pertama ini sebetulnya menyampaikan berbaliklah, bertobatlah, supaya kita kembali ingat akan pencipta kita. Dan di sana kita akan menemukan sebuah kehidupan yang real, yang sesungguhnya yang Tuhan rencanakan. Kehidupan yang di dalamnya kita penuh menikmati semua kebahagiaan dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Karena itu kalau bukan karena campur tangan Tuhan, hidup kita akan penuh dengan keluh kesah. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan, kita kadang-kadang saudara akan ingin berbalik lagi kepada masa muda kita, di mana kita sepertinya belum punya tanggung jawab, belum punya masalah, dan kita selalu happy. Saudara, tidak ada yang seperti itu. Sebelum segalanya terlambat. Sebelum segalanya terlambat. Nah, hari ini saudara, saya mau menyampaikan dengan sebuah tema, sebelum segalanya terlambat. Karena itu Tuhan memanggil kita, ingat. Ingat akan penciptamu. Saudara, ada bagian yang luar biasa yang saya pelajari dari kitab Yesaya pasal 30. Dengan cepat kita akan baca ayat-ayat ini. Dan saya berdoa, sekalipun waktu sangat terbatas, kita dapat menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan. Yesaya pasal 30 ini kalau di rumah nanti Anda bisa baca dengan seutuh, Anda akan menangkap sebuah pesan pertobatan. Supaya sebuah pesan panggilan untuk anak-anak Tuhan, umat Tuhan, yaitu bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Dan ada satu poin yang di dalamnya saya mau kupas lebih dalam, saudara. Kita lihat ayat yang ke-15. Alkitab berkata, mari kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Yesaya 30 ayat 15. Kita baca 2-3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Sekali lagi kita baca 2-3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, saya mau sampaikan ada dua berkat secara cepat. Ketika kita, Anda dan saya berbalik kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru. Yesus berkata bahwa kita tidak bisa menerima anggur yang baru di dalam kirbat anggur yang lama. Kenapa? Karena anggur yang baru itu akan melakukan sebuah proses fermentasi.
di mana ada uap yang keluar, dan itu akan mendesak kantong anggur itu. Hati kita tidak akan tahan menerima, saudara, pekerjaan Tuhan lebih jauh lagi. Kalau hati kita tetap hati yang lama. Hati kita yang lama memproduksi hidup yang lama. Kalau tahun depan, saudara, kita jalani dengan hati yang lama, sikap yang lama, tahun depan akan menuai hasil yang lama. Yaitu, saudara, apa? Keluh kesah, masalah. Masalahnya seringkali, saudara, kita belum mengizinkan Tuhan memperbarui kirbat anggur kita, yaitu hati kita. Nah, kirbat anggur dan hati kita ini berbicara respon kita kepada pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dan ingat, salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah apa? Menginsafkan. Sudahkah kita menangkap sebuah pesan sederhana? Iya nih, aku harus berubah nih, gak boleh begini terus. Itu sebuah keinsafan. Kirbat anggur yang baru itu berbicara respon kita kepada pekerjaan Tuhan dalam menginsafkan. Dalam menginsafkan, saudara. Dan itu sesuatu yang sangat indah sekali. Kenapa? Karena itu pekerjaan yang paling rumit di dalam hati kita. Yang kadang-kadang, saudara, saya pernah sampaikan, itu bisa berkelit ketika kita mendengar sesuatu yang sudah bergaung di hati kita. Tuhan bicara di hati kita. Tapi kita berkelit, saudara. Kita akan berkata, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, belum apa-apa. Belum apa-apa, belum terlambat segalanya. Ini sebabnya sekali lagi Tuhan mau berkata, sebelum segalanya terlambat. Sebelum segalanya terlambat. Dalam minggu ini ada beberapa pergumulan yang cukup menyesakkan saya. Wah, Pak Pendeta bergumul juga ya? Iya. Dan kadang-kadang kalau di depan istri saya tegar. Di depan orang tegar. Raut wajah, wah, penuh sukacita. Tapi di beberapa kesempatan saya hampir tidak bisa tahan, saudara. Saya akan nangis karena nggak tahan, saudara. Anda tahu kan kalau nangis karena nggak tahan? Karena di sini udah nyesek. What must I do, Lord? Malam itu, saya lupa hari apa. Setelah nyesek itu, Tuhan beri mimpi. Makanya kalau Anda nyesek itu bagus nih. Siap-siap. Saya diberi mimpi yang menurut saya itu sebuah warning yang sangat-sangat serius. Ada sebuah keramaian, sepertinya saya sedang memimpin sebuah perjalanan untuk berangkat ke sebuah tujuan, ke sebuah tempat. Ada beberapa orang, ada banyak orang-orang yang saya kenal sebetulnya. Tetapi di dalam keramaian itu saya melihat keluarga saya, orang-orang terdekat saya. Dan keadaan di mana saya bermimpi itu sudah begitu, chaos. Segala sesuatu seperti terburu-buru. Segala sesuatu seperti, ayo cepat, cepat, cepat. Dan yang paling, saudara, itu memukul saya. Ketika saya memimpin rombongan itu untuk berangkat, hampir saja keluarga saya sendiri terlambat. Hampir saja keluarga saya sendiri tidak masuk dalam jadwal untuk berangkat. Hampir saja orang-orang yang terdekat dari darah daging saya sendiri itu ketinggalan, saudara. Dan itu membuat saya tambah lagi, Tuhan, ini toh ternyata keadaannya menurut pandanganmu. Jangan-jangan saya bisa kemana-mana, tapi ada satu masalah di keluarga saya yang pada akhirnya segala sesuatunya sudah terlambat.
Di dalam mimpi itu, saudara, yang terlambat, yang paling krusial itu, yang paling serius adalah karena saya seperti memimpin untuk sebuah perjalanan menuju satu tempat. Tapi saya lihat orang-orang tertentu itu santai, seperti berdiam, pasif. Kenapa saya diperlihatkan keluarga saya sendiri? Sebetulnya Tuhan mau saya serius. Tuhan mau saya membawa pesan ini bagi keluarga saya yang pertama-tama. Kalau kita tidak aware, insaf, buka mata, akan tiba waktunya segala sesuatu sudah terlambat. Maaf ya, saya nggak bisa pukul anak saya lagi dengan rotan kalau dia sudah mahasiswa. Nggak mungkin, wong sekarang saya enggak. Tapi masa pembentukan yang masih lembut itu, kalau kita abaikan, akan tiba waktunya kita sudah terlambat. Kalau kita tidak latih menabung dari sejak kita pertama kali bekerja, akan tiba waktunya, saudara, segala sesuatunya sudah terlambat. Bukan besar-besar kecil gaji, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat Anda tidak berdaya mengelola keuangan. Padahal Alkitab selalu berkata, cukupkan dirimu. Apa? Kita yang memantaskan diri dengan penerimaan kita. Baru kita mengelola segala sesuatunya. Increase, tambah dan tambah. Tapi kalau kita selalu gagal memantaskan diri, memantaskan penerimaan kita, di situ mulainya, saudara. Dan itu membawa sebuah pesan yang serius buat saya, saudara. Saya baca cerita Nabi Samuel. Nabi Samuel Anda baca sendiri, berkhotbah di mana-mana. Tetapi kalau Anda tahu, anak-anaknya tidak hidup seperti bapaknya hidup. Akan tiba waktunya. Sepertinya segala sesuatu itu sudah terlambat. Kenapa saya yang terima mimpi itu? Bukan isi saya. Setiap orang yang punya kewenangan, punya tugas, punya porsi berperan, Tuhan akan bicara. Saya berdoa Tuhan bicara tentang hidupmu kepadamu dalam mimpi. Saya berdoa Tuhan bicara tentang keluargamu di dalam mimpi. Saya berdoa ada keinsafan sebelum segala sesuatu yang sudah terlambat. Dari dosa apa? Dosa keuangan, dosa hubungan, dosa apa? Sebelum segala sesuatu yang sudah terlambat. Saudara, bukankah kita tahu bahwa gagal membuat rencana itu adalah gagal yang pertama-tama yang membuat kita menjalani hidup ini dalam kegagalan. Siapa bilang Tuhan itu bukan seorang perencana? Tapi nyatanya hidup kita anak-anaknya lost dalam rencana. Rencana keuangan lost. Rencana masa depan lost. Ya udahlah, yang terjadilah. Siapa bilang yang terjadi itu setan dunia ini akan menggiring Anda masuk ke lubang api kekal. Jangan lost, saudara. Ingat, saudara, permainan catur. Ingat permainan catur. Sasarannya adalah supaya kita menyerah. Raja dan ratu itu ego kita. Tapi sebelum raja dan ratu bersedia nyerah, habis tuh pion-pionnya, kuda benteng. Karena itu yang selalu dimajukan. Dan Tuhan izinkan semuanya habis. Lihat Yesaya pasal 30. Nanti kita akan fokus kepada ayat yang ke-15. Lihat ayat 16 sekarang. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendari kuda tangkas, maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di puncak gunung. Itu ayat 17 bagian akhir. Lihat, saudara,
Kalau Anda baca dari atasnya, saya sampai lihat saudara, orang-orang yang terus dengan rencananya sendiri itu masalahnya satu, karena dia menolak firman. Dia menolak firman karena tadi kirbat hatinya masih kirbat hati yang lama. Respon dia kepada suara Roh Kudus itu masih respon yang lama. Dia tidak segera memperbaiki langkah-langkahnya, tapi selalu menunda dan selalu menunda dan selalu menunda dan selalu menunda. Saudara, hidup ini punya agenda loh. Ada jadwal tayangnya. Tapi waktu kita sudah harusnya tayang dan kita belum prepare, habis kita ketinggalan saudara. Alkitab bahkan berkata, yang satu akan dibawa, yang satu akan ditinggalkan. Seriuslah. Yang satu akan diangkat, yang satu akan tertinggal. Istri saya suka bilang dalam doa pagi kami, "Nak, kamu tidak bisa terus bersama dengan kami. Satu waktu, bagaimana kamu dengan Tuhan itu yang paling menentukan." Saya mau dengan cepat ayat 12, mari kita lihat. Orang-orang yang justru menolak firman, lihat. Ayat, kenapa sih saya bilang menolak firman? Lihat ayat 15 bagian akhir, kan dibilang, tetapi kamu enggan. Enggan apa sih? Kayaknya halus banget ya. Apa sih? Muales. Enggan. Aduh, mau ke ruang doa tapi gimana ya? Aduh, mau datang ketemu sama om pendeta tapi gimana ya? Aduh, mau cerita sih masalahku tapi gimana ya? Aku mau minta tolong sih tapi nanti gimana ya? Jangan sampai semuanya sudah terlambat, kekasih-kekasih Tuhan. Jangan sampai segala sesuatunya sudah terlambat. Om, aku mau lepasin sih hatiku yang dualisme ini. Cara Tuhan iya, cara daging iya. Cara dunia iya juga. Tapi gimana ya? Ya itu, gimananya itu, enggan itu. Lihat sekarang saudara, ayat 12. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang apa? Orang-orang apa? Teman-teman, kalau masih ada yang pinjol, bertobatlah di tempat ini. Anda harus tahu. Anda harus tahu. Sekali Anda buka akun, belum bisa nutup akun itu, akun yang sama ditawar lagi kepada Anda. Dan mulai lagi, buka satu lagi dengan akun yang berbeda, tapi judul yang sama. Mau apakah itu namanya? Nyebut dikit. Bertobatlah saudara. Karena Anda tidak tahu roh dunia sedang bekerja makin keras. Anda punya keinginan. Jangan terlalu cepat. Maaf nih. Apply KTA. Puji Tuhan keluar lagi. Iya kan, puji Tuhan lagi. Klik. Makin gampang saudara. Pinjam-pinjam itu, betul gak? Makin gampang. Setan tuh kerjanya taktis gak? Canggih gak? Saya yang anak Tuhan tuh, maaf, bodoh. Ditipu abis baru nyadar. Ya Tuhan, kerja sekian lama gak ada apa-apanya. Bahkan minus abis. Saya berdoa hari ini, pertobatan itu yang membuat kita nanti akan melihat campur tangan Tuhan. Lihat ayat ini saudara, ayat 12 tadi. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras yang berlaku serong dan bersandar kepadanya. Bersandar kepadanya. Anda tahu gak sih? Kenapa kita bersandar kepada pemeras-pemeras ini? Habis saudara. Sejujurnya ya, karena kita menolak firman. Lihat, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembur keluar pada tembok yang tinggi,
Yang kehancurannya datang dengan apa? Sebelum segalanya terlambat. Teman-teman, kalau mulai nyesek-nyesek di sini, ini bukan di hati saudara, di pembuluh darah maksud saya, di vena ini, vena ke jantung. Sebelum segalanya terlambat, nggak apa-apa om, BPJS nah, karepmu. BPJS diandelin. Ingat saudara, ada mau di black duluan. Ayolah anak-anak muda, jangan buat resolusi untuk tahun depan, buat resolusi untuk hari ini. Dan mulai hari ini, aku memulai sesuatu yang baru. Jangan enggan, jangan enggan, jangan enggan. Colek kanan kirinya, jangan enggan. Saya mau kasih sebuah cerita yang kecil sekali. Saya suka beli baju batik. Dan ada beberapa juga yang diberi, puji Tuhan, terima kasih. Saya berangkat ke tukang vermak, saya vermak baju batik saya. Waktu selesai di vermak ternyata masih ada yang mencong. Udah kedua kali. Aduh, harus kesana ketiga kali. Coba, enggan nggak? Disitulah Tuhan mulai bicara. Masalahnya sederhana. Dunia itu selalu memberikan kepada apa? Solusi-solusi praktis. Maunya gampang, maunya cepat, sekali minta ampun beres, sekali minta maaf, semuanya selesai. Saudara, saya mau kasih tahu ya, itulah tipu daya dunia. Kenapa? Karena di situ nanti Anda tidak tahu hari Minggu berapa November ini? 6 November, bertobat, minta ampun, beres. Tapi hari Senin, Selasa, Rabu, si enggan itu mulai merayap lagi, balik lagi saudara. Karena prosesnya belum utuh. Karena pola yang Tuhan mau tuh belum jadi. Saya balik lagi saudara. Saya balik, masalahnya datang lagi. Saya kemarin lewat situ, belum jadi pak. Wah, saya langsung ngomong, besok mau saya pakai. Dia bilang hari Minggu, besok saya mau pakai. Langsung saudara, tukang vermak teman saya itu bertobat. Dia kerjain dan sore dia bilang, sudah selesai. Kami lagi di luar. Saya nggak ragu minta tolong sama, maaf Pak Jumadi, Pak tolong Pak. Besok saya mau pakai. Sebelum segalanya terlambat. Saya tendang itu roh enggan itu. Beneran. Enggan bangun pagi. Enggan hidup sehat. Enggan. Enggan membaca buku. Nggak heran saudara. Kita bukan hanya seperti katak dalam tempurung. Kita katak dalam tempurung tengkurap. Jadi kita katak yang tengkurap. Jadi hidup tuh, aduh, parah. Ayat ini menghancurkan saya, saudara. Lihat, kalau kita mempercayakan diri kita kepada pemeras, ujungnya bukan solusi. Oke, ada baca 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Gak usah buka, saya terangkan saja. Tentang Nabi Tuhan. Ketika sang Nabi ini meninggal, istrinya datang kepada Nabi Elisa, minta tolong. Pemeras, penagih hutang sudah datang untuk mengambil anak-anak mereka. Dan ujungnya saudara, yang paling miris, waktu Elisa tanya, apa yang kamu punya di rumah? Enggak ada apa-apa, hanya 1 botol buli minyak kecil. Itu menurut saya saudara, kontradiksi sekali. Nabi, rohani sekali,
ngomongin firman, tapi dihabisi setan. Ngomongin firman, sorry saudara ya, itu saya ngomongin firman, tapi saya harus cek hidup saya. Makanya kita tidak boleh begitu rohaninya di gereja, tapi babak belur di keuanganmu, babak belur di hubunganmu, babak belur di pekerjaanmu, babak belur sebelum segalanya terlambat. Saudara jangan pikir setan itu mainnya tuh main halus. Tinggal tunggu waktu. Simpson siapa? Orang yang diurapi Tuhan. Salomo siapa? Orang yang diurapi Tuhan. Tapi saudara hidupnya habis rontok. Mulainya sederhana. Saya masuk dengan cepat karena itu lihat ayat 15-nya. Inilah proses pertobatan yang harus kita lakukan. Alkitab berkata dengan bertobat dan tinggal diam. Yang pertama berkat dari seorang yang bertobat, saudara, dia kan punya hati yang baru. Tetapi yang menarik yang kedua adalah dia memiliki kemampuan mendengar tuntunan Tuhan. Makanya saudara, kalau Anda belum dengar tuntunan, jangan-jangan tobatmu belum dalam. Kalau kau masih kalut, masih bingung, jangan-jangan tobatmu belum mentok, saudara. Beneran, saudara. Tapi kalau kita sungguh-sungguh tobat, Anda mulai akan dengar tuntunan Tuhan. Mari kita baca ayatnya. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-30, lihat ayat yang ke-19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tidak akan terus menangis. Katakan haleluya. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, ini startingnya. Namun pengajarmu dikatakan tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Saudara, hati nurani kita ini adalah pelita Tuhan. Tapi kalau hati nurani kita redup sang pelita itu, hati nurani kita tidak bisa menyoroti langkah-langkah kita. Dengerin, hati nurani kita ini pelita Tuhan. Kalau hati nurani kita bright, bersinar, dia akan menyoroti keuangan kita, dia akan menyoroti hubungan kita, dia akan menyoroti masa depan kita. Tapi kalau hati nurani kita mulai redup, tertutup, hati nurani kita gelap, pelita kita itu gelap. Di mana ayatnya sebagai pelita? Mari kita ngelihat. Haleluya. Ayat yang Amsal 20 ayat 27. Mari kita baca sama-sama 2-3. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh hati. Yang menyelidiki seluruh. Makanya kalau pelitanya terang bersinar, mari kita di tempat ini biar pelita kita terang bersinar. Menyoroti kesehatan, menyoroti pengelolaan hubungan, menyoroti rencana-rencana kita, menyoroti masa lalu kita. Tetapi kalau yang membuat terang pelita itu roh manusia, itu adalah firman, saya jamin Anda tidak pernah akan tersesat, tidak pernah akan salah tujuan. Saudara, disinilah berkat yang kita terima waktu kita bertobat. Waktu kita berbalik dari jalan hidup kita, ambil sebuah komitmen baru. Roh kita diperbaharui, hati kita menjadi pelita yang mulai terang, mulai menyoroti, mulai melihat sesuatu yang belum terlihat, mulai yakin Tuhan akan memberkatiku. Kembali kepada kitab Yesaya. Tadi Alkitab berkata, walaupun telinga kita mulai mendengar suara menuntut kita, itu di dalam hati kita mendengar, menyimak sesuatu dorongan. Nah, yang terjadi kemudian adalah ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Katakan haleluya. Lihat ayat 22. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang berlapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar.
Kesucian bukan datang dari sebuah mimbar karena seorang hamba Tuhan berkhotbah begini begitu. Enggak, saudara. Kesucian datang dari keinsafan di dalam. Saya nggak perlu teriak-teriak. Saya nggak perlu menuduh Anda. Bukan. Saya bukan punya tugas itu. Saya memberitakan firman. Saya ceritakan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Tapi waktu saudara Anda mendengar, Anda tahu ini nggak boleh terus nih. Aku harus lepas. Nggak boleh. Berhenti, aku harus berhenti. Dengan cara itu Anda membuang patung-patung itu. Cara-cara hidup yang salah itu. Lanjut saudara. Saya mau sampai kepada poinnya. Lihat ayat 23. Mari kita baca sama-sama. 23. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Ada amin. Terus? Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di ladang rumput. Wow. Sampai di situ Anda harus tahu. Tidak ada satu orang yang bertobat yang pekerjaannya tidak diberkati. Tapi harus belajar gini. Kalau di pekerjaan aku masalah mulu, aku perlu bertobat. Kalau di pekerjaan aku kok begini-begini aja, aku perlu bertobat. Karena Tuhan tuh mau memberkati kita sampai kita makan berlimpah-limpah. Makan berlimpah-limpah dan tetap sehat. Haleluya. Ini waktu saya baca ini saudara mantap sekali. Nah, kalau Anda percaya ini waktunya buat Tuhan memulihkan kita. Kalau Anda percaya ini waktunya Tuhan membawa kita naik. Ambil sebuah komitmen. Aku mau bertobat Tuhan. Lihat ayat 18-nya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang saudara, dua hal Tuhan mau kerjakan waktu kita bertobat. Kita diberikan hati yang baru, hati yang sensitif, hati yang taat, kirbat anggur yang mampu menampung pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kita diberi tadi satu hati yang, suara hati yang kita mampu dengar, hati yang mampu mendengar tuntunan Tuhan. Kita berhentilah saudara, sebatas mencari nubuatan. Berhentilah, sebatas mencari penglihatan. Karena di hatimu sejatinya tuntunan Tuhan. Kalau kita saja tidak bisa dengan suara hati kita, jelas. Kita butuh tuntunan bukan untuk makin baik. Maaf, kita butuh pesan Tuhan, itu seringkali butuh supaya kita bertobat saudara. Karena hati kita ini masalah tadi, kita gak bisa dengar tuntunan Tuhan. Saya mau tutup dengan poin, lihat saudara kembali kepada ayat yang ke-15. Jangan sampai semuanya terlambat. Jangan semuanya sampai sia-sia. Tuhan mengagendakan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Tapi jadilah siap. Jadilah siap. Ada jadwal yang tidak mungkin diundur-undur lagi. Teman-teman, ada jadwal. Kalau Anda tidak siap, kita akan tertinggal. Lihat ayat 15. Ada satu kalimat yang bagus sekali. Dikatakan begini. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya. Ya saudara, saya akan ajak Anda lihat apa yang kitab Mazmur 91 katakan. Karena ini poinnya, kita tinggal tenang. Mazmur pasal 91 ayat yang pertama. Kalau Anda baca banyak berkatnya, tapi prosesnya ini yang penting. Prosesnya
Menarik saudara, justru tinggal tenang, diam. Tapi tinggal tenang diam yang seperti apa yang dimaksudkan? Nah, ayat ini menerangkan, ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Sekali lagi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam, saudara, kata duduk ini yang susah. Ini bicara dwell, tinggal. Ini bicara tadi menaklukkan ego kita. Makanya jangan baru ke rumah sakit ketika segalanya udah hancur-hancuran. Jangan baru saudara mencari pertolongan ketika segala-galanya sudah habis. Beri waktu untuk berteduh. Ketika Anda dan saya mampu memberi waktu untuk berteduh. Dan Tuhan punya waktu untuk ngobrol dengan Anda. Dan Anda punya hati yang baru untuk menyimak. Niscaya tidak ada satu anak muda yang biasa-biasa. Kenapa saya ngomong gini? Raja Daud menceritakan kisahnya seperti ditulis ini. Kenapa dia berkata, sungguh kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti di Mazmur 23. Karena dia menjadikan Tuhan adalah gembala yang membaringkan aku di padang rumput. Saudara, domba itu maunya keliaran. Tapi domba yang kenal gembalanya itu mau diambil, mau dirangkul, mau diteduhkan dan dibaringkan. Yang menariknya, dibaringkan di padang rumput yang hijau. Setelah dibaringkan baru dia menuntun. Seringkali masalah kita tuh dangkal sekali waktu teduh kita. Dan itu terjadi juga pada banyak pelayan Tuhan. Kedangkalan para pelayan menyebabkan kedangkalan umat. Saya mau manggil kita untuk bangkit. Ambil waktu lebih dalam lagi. Beri waktu untuk tenang. Akhir tahun ini saudara, saya kalau mau bicara agak belak-belakan ya, setan tuh berkeliaran saudara. Anda akan mulai dengar banyak orang sakit, banyak orang rugi, banyak orang ditipu, banyak orang hancur. Anda mulai kedengar banyak masalah, banyak kejadian, banyak. Karena memang akhir tahun tuh biasanya setan itu tangan jahatnya itu mulai menuai di mana-mana. Tapi itu terjadi bagi orang yang kehilangan waktu teduhnya. Kehilangan waktu dwell, tinggal di dalam naungan yang maha kuasa. Sederhana ya. Beri waktu teduhmu dalam. Dan kau harus lihat, di sini waktu engkau tidak dengar apa-apa, jangan-jangan belum, karena belum beres. Izinkan proses Tuhan membereskan sampai kau dengar. Saya berdoa tahun ini akan menjadi satu dorongan untuk engkau yang mau buka usaha. Dorongan untuk engkau yang punya rencana masa depan. Doa di sini. Ambil waktu teduh di sini. Dan ketika Tuhan bicara, engkau tahu arahnya kemana. Engkau tidak pernah dibiarkan. Kitab Yesaya mencatat, engkau akan mulai menabur dan Tuhan memberi hujan pada benih yang baru kau tabur. Engkau akan makan dengan kenyang, diberkati, dan hidupmu jadi berkat. Mari kita bangkit berdiri.